Malam terkutuk di desa pinggir Sungai Barito. Kisah Bayu Gendeng. Sebuah perahu kecil melaju pelan menembus kabut di atas Sungai Barito. Suara mesin perahu itu serak menderu, berdesing di antara rimbunnya pepohonan di tepian sungai. Riak air mendesis di lambung perahu seperti sebuah bisikan halus dari dasar sungai yang dalam. Nyala lampu petromak yang tergantung di atas geladak bergoyang pelan melemparkan bayangan ke permukaan air yang hitam. Cahayanya hanya sedikit menerangi kegelapan, selebihnya malah mempertegas betapa gelapnya hutan yang mengelilingi tepian sungai itu. Di atas perahu, terlihat seorang bapak berusia 30 tahunan mendekap erat dari belakang anak laki-lakinya yang menggigil kedinginan. Si anak tak hentinya menatap pepohonan yang berbaris rapi di tepian, matanya mengawasi setiap celah di antara pepohonan itu yang membentuk lorong gelap dan menakutkan. Imajinasinya melayang kemana-mana, seolah ada mata-mata dalam kegelapan yang siap untuk menerkam. Gemetar, ia memalingkan wajahnya, merapat lebih dekat ke tubuh sang ayah. "Abah, aku takut," bisikan lirih nyaris tak terdengar. Si ayah menatap lembut wajah anaknya. Tangannya yang kasar mengusap rambut bocah itu, mencoba menyalurkan kehangatan. "Jangan takut, nak. Ada Abah di sini," ujarnya menenangkan. "Kita hendak kemana, Abah?" tanya bocah itu, suaranya masih bergetar. "Kita hendak ke rumah Datuk Kayat, nak," jawab ayahnya sambil tersenyum tipis. "Datuk Kayat? Siapa itu, Abah?" Ayahnya hanya tersenyum samar, lalu membisik pelan ke telinga putranya. "Nanti kau akan tahu sendiri, nak. Yang jelas, di rumah Datuk Kayat itu sangat menyenangkan. Kau pasti akan senang bermain di sana." Bocah itu terdiam di benaknya. Kata-kata ayahnya justru memunculkan tanda tanya. Bagaimana mungkin ada tempat menyenangkan di tengah hutan seperti ini? Perahu tua itu terus melaju, menembus aliran Sungai Barito, ditemani kabut yang kian menebal. Selain mereka berdua, hanya ada seorang pengemudi perahu yang sejak awal tak banyak bicara. Si anak kembali meringkuk, matanya masih awas menatap sekeliling yang tertutupi kabut. Kadang-kadang terdengar suara burung malam yang melengking tajam menambah getir suasana. "Tidurlah, nak. Perjalanan kita masih jauh," bisik ayahnya lembut. Anak itu berusaha memejamkan mata, namun yang muncul justru bayang-bayang aneh yang berkeliaran di benaknya, seolah dia sedang dikelilingi makhluk-makhluk menyeramkan. Ia kembali membuka matanya lebar-lebar, memilih berjaga hingga kantuk akhirnya menyeretnya ke dalam pelukan sang ayah. 2 jam berlalu. Jarum jam mendekati tengah malam ketika perahu mulai mengarah ke tepian. Dari kejauhan, sekitar 200 meter di depan, samar-samar tampak sosok seseorang berdiri dengan tegak di ujung dermaga kayu yang tampak lapuk dimakan usia. Di tangannya tergenggam lentera yang redup, cahayanya bergoyang menjadi pertanda bagi pengemudi kapal untuk menepi. "Kita sudah sampai, nak," bisik si ayah lembut. Anak itu perlahan membuka mata, masih setengah mengantuk. Sekilas matanya menatap sekitar. Ia berharap melihat tempat yang terang dan ramai, namun harapannya pupus saat mendapati sekelilingnya tetap sama, gelap, sunyi, hutan yang rapat dan mencekam. "Kita di mana, Abah?" tanyanya bingung. "Kita sudah sampai di rumah Datuk Kayat," jawab ayahnya cepat. "Ayo turun, nak. Abah tunjukkan betapa menyenangkannya bermain di rumah Datuk Kayat." Wajah si anak tak menampakkan sukacita. Ketakutan justru mencengkram hatinya saat kakinya menginjak dermaga. Bocah itu seketika beringsut ke ayahnya ketika ia mendapati sosok pria tinggi besar mulai mendekat.
Pria itu mengenakan jubah panjang bertudung, menutupi seluruh kepalanya, wajahnya tersembunyi di dalam bayangan yang gelap. Dia menyorotkan lentera sesaat ke arah mereka berdua, lalu tanpa sepatah kata berbalik dan berjalan ke arah hutan melalui jalan setapak. Sang ayah segera menggandeng tangan anaknya, mengikuti pria berjubah itu dari belakang. Mereka bertiga menembus pekatnya hutan yang sunyi yang hanya diterangi cahaya lentera yang goyah. Langkah kaki mereka memecah ranting-ranting kecil di tanah, berpadu dengan suara hewan malam yang sesekali terdengar di antara kegelapan. Hutan seolah mengurung mereka dari segala arah, seperti mulut raksasa yang perlahan menelan. Setelah berjalan hampir setengah jam, hutan mulai terbuka. Mereka tiba di sebuah tanah lapang yang luas. Di sana berdiri beberapa rumah panggung besar. Terlihat pula obor-obor yang tergantung di sisi kanan dan kiri, menciptakan cahaya kekuningan yang menari-nari di tiang kayu. Kain merah yang membalut tiang-tiang rumah melambai tertiup angin malam. Rumah-rumah itu berdiri di tengah kesunyian dan tak tampak satupun kehidupan di sana. Itu dia, nak. Rumah besar di ujung sana. Itulah rumah Datuk Kayat. Bagus kan? Bisik sang ayah. Anak itu mengangguk pelan. Bagus, tapi juga seram, Abah. Ucapnya dengan suara bergetar. Mereka berjalan pelan menuju rumah panggung terbesar di ujung lapangan. Jalan yang mereka lalui menuju rumah besar itu begitu sunyi. Rumah-rumah kecil yang berdiri di samping jalan terlihat sepi, seolah tak berpenghuni. Tiba di depan sebuah rumah besar yang berdiri di ujung tanah lapang. Ketiganya berhenti sejenak di depan teras. Pria yang menenteng lentera memberi isyarat halus kepada si ayah untuk segera melangkah masuk. Dengan anggukan kecil, si ayah menggandeng tangan anaknya menaiki tangga kayu yang mengeluarkan bunyi derit nyaring setiap kali dipijak. Si anak, bocah lelaki berusia 8 tahunan itu tampak masih diliputi ketakutan. Kedua tangannya mencengkram lengan ayahnya erat-erat, seolah jika dilepaskan kegelapan akan menelannya hidup-hidup. Setibanya di depan pintu utama, mereka berdiri dalam keningan. Lalu tanpa peringatan, si ayah tiba-tiba berlutut sembari menarik sang anak untuk ikut bersimpul. Si anak menatap ayahnya dengan kebingungan, tapi akhirnya menuruti. Saya Atang Keling dari Seruyan Hulu, datang kemari untuk bertemu Datuk Kayat, seru si ayah lantang. Suaranya memecah keningan. Tidak lama berselang, dari balik rumah terdengar sahutan suara parau dan berat. Apa yang kau bawa? Atang Keling sempat terdiam, menatap anaknya sekilas, lalu menjawab keras. Saya membawa seekor babi, Datuk. Si anak terkejut. Babi? Dia tidak melihat seekor babi pun sejak mereka datang. Dia tidak mengerti kenapa sang ayah mengatakan bahwa ia sedang membawa babi. Belum habis rasa herannya, pintu itu berderi terbuka. Di ambang pintu berdirilah seorang lelaki tua berpakaian adat khas Dayak dengan ikat kepala merah lusuh. Nampak juga bulu-bulu burung yang besar dan panjang di atas kepalanya. Wajahnya penuh keriput, namun rahangnya keras, tatapannya tajam menusuk. Bibirnya mengukir senyuman tipis namun mengerikan. Anak lelaki itu spontan merapat ke sisi ayahnya. Tubuhnya bergetar. Jangan takut, nak. Beliau Datuk Kayat. Beliau itu orang baik. Jadi kau tak perlu khawatir, bisik sang ayah mencoba untuk menenangkan. Datuk Kayat tak berkata apa-apa. Ia mengamati keduanya dengan tatapan liar, lalu perlahan ia melangkah dan berjongkok tepat di hadapan sang anak. Jemarinya yang kurus dan dingin mengelus rambut bocah itu. Anak yang tampan, Batara Darak pasti akan menyukaimu. Wajah si anak memucat. Batara Darak? Siapa itu? Tanyanya dengan nada bergetar. Datuk Kayat hanya menyungkingkan senyuman aneh. Nanti kau akan tahu sendiri, gumamnya lirih.
Lalu ia berdiri tegak mengisyaratkan mereka untuk masuk. Baik, kalian boleh masuk. Atang Keling berdiri cepat, sementara sang anak tetap terpaku, kakinya seakan membeku menolak untuk diajak melangkah. Ayo nak, kita masuk. Perintah Atang Keling. Tidak, Abah. Aku tidak mau. Aku takut, bisiknya ketakutan. Apa yang kau takutkan? Tanya si ayah, suaranya tegas. Datuk itu, Datuk itu seperti orang jahat. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Teguran sang ayah tajam namun cepat dilembutkan. Tenanglah nak, ada Abah di sini. Si anak hanya bisa terdiam. Tak ada pilihan baginya selain mengikuti. Perlahan ia berdiri dan berjalan masuk menggenggam tangan ayahnya dengan penuh ketakutan. Begitu melangkah masuk, aroma pekat segera menyergap mereka. Bau dupa bercampur amis darah memenuhi ruangan menusuk hidung. Si anak spontan menutup mulut dan hidung, menahan rasa mual yang mendesak. Apa? Ini bau apa, Bah? Tanyanya lirik. Atang Keling melirik sekilas, membalas dengan bisikan pelan. Apa juga tidak tahu, nak. Sudah, jangan banyak bertanya. Kalau memang kamu tak kuat, tutup saja hidungmu. Bocah itu menurut, meski di dalam hatinya muncul perasaan aneh abahnya, seolah bukan lagi abah yang ia kenal. Langkah mereka berderit di atas lantai kayu tua, mengisi kesunyian rumah yang mencekam. Hanya suara kaki mereka bertiga yang terdengar, ditemani bayang-bayang panjang yang menari-nari di dinding akibat pantulan cahaya lentera. Datuk Kayat berdiri di depan sebuah pintu di ujung lorong. Perlahan ia membuka pintu itu, dan ketika daun pintu bergeser, semburan bau dupa yang lebih pekat disertai amis darah yang menyengat menyerbu keluar. Dan yang lebih menyeramkan, di ujung dalam ruangan itu terdapat sebuah patung besar yang berbentuk sangat menyeramkan. Wajah patung itu mirip iblis, dengan dua tanduk runcing menghiasi kepala. Mulutnya terbuka lebar dengan menampakkan barisan taring yang besar dan tajam. Perutnya yang besar seolah menunjukkan bahwa patung itu adalah gambaran sesosok pemangsa yang buas. Berbagai macam sesaji dan dupa terhidang di hadapannya, menandakan bahwa patung itu bukanlah patung biasa, namun sebuah sesembahan. Apa? Patung itu mengerikan, derintis si anak ketika melihat patung di dalam ruangan itu. Tenang nak, kau tak perlu takut. Itulah patung Batara Darak, penguasa gaib yang akan mengabulkan segala permintaan kita, sahut ayahnya berbisik. Si anak tak menjawab ucapan ayahnya, batinnya menerka-nerka. Mengapa sang ayah mengajaknya ke tempat ini? Baginya tempat ini tak seperti tempat yang diceritakan oleh sang ayah. Apa kau sudah benar-benar yakin? Tanya Datuk Kayat kepada Atang Keling. Sangat, sangat yakin tanpa sedikit pun keraguan, Datuk. Balas Atang Keling. Mantap. Bagus, sahut Datuk Kayat cepat, lalu pandangan matanya mengarah ke si anak yang kini makin nampak ketakutan. Anak itu semakin beringsut ke ayahnya dan mendekapnya penuh ketakutan. Ayo nak, ikut Datuk, ajak Datuk Kayat kepada si anak. Tidak, saya tidak mau, serunya. Tiba-tiba, pak! Tamparan keras dari Datuk Kayat mendarati pipi si anak. Si anak merintih kesakitan sambil memegangi pipinya. Melihat hal itu, Atang Keling hanya terdiam, tak berusaha melindungi anaknya. Abah, aku takut. Aku takut, Abah. Tolong aku, seru anak itu sambil memegangi pipinya dan menangis memilukan. Atang Keling merendahkan tubuh, matanya menatap sang anak lekat-lekat. Anca, dengarkan Abah, Anca. Anca itu anak baik. Jadi, Abah mohon, kamu nurut sama Abah ya. Anca, ikut Datuk dulu ya, agar kamu bisa bersenang-senang dan bebas. Anca kan selama ini selalu dikatain anak orang miskin, anak yang kurang beruntung. Jadi, Abah ajak Anca ke sini ya, agar Anca bahagia. Dan yang paling penting, setelah ini kehidupan Abah dan Amak bakal lebih baik. Abah bisa kaya dengan bantuan Anca. Anca anak baik. Anca pahlawan Abah, tukas Atang Keling dengan suara parau mengerikan.
Anak kecil yang bernama Anca itu kini semakin ketakutan. Dia tidak paham dengan ucapan sang ayah, namun satu hal yang dia tahu saat ini, dia dalam bahaya besar dan tak ada yang melindunginya. Belum sempat Anca berbuat sesuatu, tiba-tiba saja Atang Keling mendekapnya dengan erat lalu menyeretnya menuju Datu Kayat. Pegang yang erat, Atang, biar aku bisa memulai ritualnya, perintah si Datu. Atang Keling mendekap anaknya lebih erat lagi, namun Anca dengan sekuat tenaga mencoba untuk melepaskan diri. Dia meronta dan berteriak keras, namun semua itu percuma karena teriakannya tak berpengaruh apapun. Lalu Datuk Kayat mendekatinya dengan memercikan air dan membacakan mantra-mantra dengan bahasa tak jelas. Kemudian kakek tua itu mengambil mandau yang tergantung di pinggulnya. Tanpa ragu dia mengiris telapak tangan Anca. Darah seketika mengalir dan membasahi telapak tangan bocah malang itu. Abah sakit, Abah. Abah tolong Anca. Sakit, Abah, teriak Anca disertai tangisan pilu. Namun teriakan itu tadi digubris oleh ayahnya. Justru Atang Keling semakin erat mendekap sang anak. Masukkan dia ke dalam ruangan itu agar Batara Darak dapat mencium darahnya, Atang, perintah Datuk Kayat. Tanpa ragu Atang Keling menarik paksa anaknya dan mendorongnya masuk ke dalam ruangan di mana patung menyeramkan itu berada. Sekuat tenaga, Anca mencoba melawan, namun tenaganya tak cukup kuat untuk melawan ayahnya. Lalu dengan sebuah dorongan keras dari ayahnya, Anca pun terempas masuk ke dalam ruangan itu. Tubuh kecilnya terjerembab ke lantai hingga ia pun terkapar dan mengerang kesakitan di atas lantai kayu yang dingin. Brak! Suara pintu terbanting terdengar keras, disusul kemudian suara dorongan slot kunci kayu yang direkatkan, bertanda bahwa pintu itu telah terkunci rapat. Anca menoleh pelan, matanya melebar penuh ketakutan. Dia kini benar-benar terperangkap di dalam ruangan sempit, gelap dan juga pengap seorang diri. Dengan gemetar, ia memaksa tubuhnya bangkit. Kedua tangannya mengepal lemah lalu menghantam pintu berkali-kali. Duk duk duk, duk duk duk. Bah, Bah, tolong, bukain pintunya, Bah. Teriakan menggema di dalam ruangan yang sepi dan pengap itu, namun tak ada yang peduli dengan teriakannya. Anca jatuh terduduk, tubuhnya meringkuk, bahunya terguncang menahan tangis yang bejat. Dia bersandar di daun pintu, memeluk lututnya, mencoba menahan gemetar yang menyusup hingga ke tulang. Abah, kenapa Abah tega sama Anca? Berintinya pilu. Dia tidak menyangka ajakan ayahnya sore itu berujung kengerian. Anca menyangka ayahnya akan mengajaknya ke sebuah tempat yang indah dan menyenangkan, namun justru kini ia terjebak di dalam sebuah ruangan sepi dan mencekam. Tiba-tiba saja rintik kesedihan Anca mendadak berhenti ketika sebuah suara berat dan mengerikan terdengar bergema di ruangan itu. Suara geraman itu terdengar berat, mirip suara hewan buas yang mengaum kelaparan. Jantung Anca seketika ingin melompat dari dadanya. Suara geraman itu benar-benar membuatnya ketakutan setengah mati. Sambil menggigil ketakutan, matanya bergerak liar, menyapu ke segala arah, namun dia tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Kini mau tak mau, ia pun menatap ke arah patung yang berada di hadapannya. Patung itu begitu mengerikan, wajahnya mirip iblis, dengan taring tajam memenuhi mulutnya. Perutnya begitu besar, seolah patung itu seperti monster pemakan daging manusia. Anca tak berani berlama-lama menatapnya. Dia pun segera mengalihkan pandangan ke arah lain agar matanya tidak terus-menerus menatap patung itu. Namun pandangan mata Anca seperti terus ditarik untuk menatap ke arah patung itu. Dengan perlahan ia kembali melirik ke arahnya. Seketika Anca terbelalak kaget. Dia seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kini patung besar dan mengerikan itu sudah tak berada di tempatnya lagi. Ya, patung itu hilang.
Patung itu lenyap, seolah seperti ditelan bumi, hanya tersisa dudukannya yang terbuat dari cor-coran semen dan meja yang berisi sesaji juga dupa yang masih mengepulkan asap. Bagaimana patung itu bisa hilang? Gumam Anca dalam hati. Padahal barusan aku dengan jelas melihatnya masih di tempat itu. Lanjutnya kebingungan. Hilangnya patung itu membuat dia semakin diselimuti oleh ketakutan. Kini dia menyadari bahwa patung itu bukanlah patung biasa. Perlahan Anca berdiri, tubuhnya bergetar, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Saking takutnya, dia sampai tak lagi merasakan sakit di telapak tangannya yang tadi disayat oleh Datuk Kayat. Mata Anca menatap segala arah, mencari kemana perginya patung itu. Setiap sudut gelap di ruangan itu kini lebih mengerikan dari sebelumnya. Karena bisa saja patung itu muncul dari kegelapan dan menyergapnya. Tiba-tiba, Anca merasakan tetesan air jatuh di atas kepalanya. Air itu terasa hangat. Ketika menyentuh rambutnya, cepat-cepat Anca mengusap cairan yang jatuh di atas rambutnya itu. Cairan itu terasa kental dan lengket di ujung jari Anca. Ia pun mendekatkan ujung jari yang basah oleh cairan itu ke hidungnya. Seperti amis darah, gumam Anca dalam hati. Lalu dengan rasa takut yang bercampur dengan rasa penasaran yang besar, dia pun mendongak ke arah langit-langit untuk mengetahui apa yang berada di atas sana. Seketika mata Anca terbelalak. Di atas sana dia melihat sesosok makhluk tengah merayap di langit-langit kamar. Makhluk itu persis sama dengan patung mengerikan yang ada di dalam ruangan itu. Namun yang kini dia lihat bukanlah sebuah patung, tapi sebuah makhluk mengerikan yang merayap perlahan seperti cicak raksasa. Matanya merah, bersinar dalam kegelapan, lidahnya panjang, berlendir, menjulur-julur seperti ular yang mencium bau mangsanya. Liurnya bercampur dengan darah, menetes dari taring-taring tajamnya. Anca jatuh terduduk, lututnya lemas, tubuhnya beku. Dia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Anca sadar bahwa kini nyawanya dalam bahaya. Ya, dia harus segera bisa keluar dari tempat itu dengan tenaga dan keberanian yang tersisa. Dia mencoba untuk berinsut menjauh, namun belum jauh ia bergerak, makhluk itu dengan cepat melompat dan menindih tubuh kecilnya. Anca berteriak ketakutan, wajahnya pucat pasi, namun makhluk yang menindihnya itu tak peduli. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mempertontonkan barisan gigi-giginya yang tajam dan berlendir, seolah menunjukkan kepada Anca bahwa makhluk itu siap untuk memangsanya. Anca semakin tercekat oleh ketakutan. Kini dia yakin bahwa ajalnya akan segera datang. Anak kecil itu hanya bisa menangis pilu, pasrah menunggu maut yang datang menjemput. Seolah tak peduli dengan tangisan Anca, dengan cepat makhluk itu menggigit leher Anca dan langsung membenamkan taringnya ke kulit leher anak kecil itu hingga menembus ke dalam daging. Hujaman taring tajam itu seketika mengoyak daging muda dan lembut anak kecil malang itu. Darah mengalir deras hingga membentuk genangan di atas lantai kayu. Anca hanya bisa terdiam dan membelalak, merasakan perih yang tak terkira di lehernya. Tubuhnya menegang, jari jemarinya mengerat dan mengepal, menahan rasa sakit yang seketika menjalar di seluruh tubuhnya. Nafasnya mulai terdengar berat menuju penghabisan. Setelah melihat Anca tak berdaya, makhluk itu menarik taringnya dari leher Anca. Suara daging yang koyak terdengar memilukan. Lalu makhluk itu kembali mengarahkan rahangnya ke leher Anca dan mencabik-cabik leher itu dengan brutal. Seketika darah bermuncratan kemana-mana dan perlahan suara anak malang itu pun senyap berganti dengan suara kunyan daging yang mengerikan. Di luar ruangan, Atang Keling harap-harap cemas menunggu hasil dari ritual yang telah ia lakukan. Kemiskinan yang selama ini menjeratnya membuat pria itu gelap mata dengan tega. Dia menubalkan anak laki-lakinya demi harta dari iblis yang terkutuk.
Datuk Kayat terlihat berjalan mendekat ke arah Atang. Kehadiran orang tua itu membuat wajah Atang Keling sumringah. "Bagaimana, Datuk? Apakah persembahanku diterima oleh Batara Darak?" tanya Atang Keling. "Ya, sepertinya telah diterima. Anakmu telah dimangsa oleh Batara Darak, dan seperti yang ia janjikan, dia akan memberikan imbalan yang besar. Mari kita masuk ke dalam ruangan itu, Atang," sahut Datuk Kayat. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan tempat di mana patung Batara Darak berada. Perlahan Datuk Kayat membuka pintu, dan ketika pintu telah terbuka, orang tua itu menjulurkan lentera ke arah dalam ruangan. Ruangan itu begitu sunyi. Tak ada lagi suara Anca di dalamnya, seolah anak itu telah hilang tak kemana. Yang tersisa hanyalah aroma amis dan pengapnya ruangan. Datuk Kayat dan Atang berjalan perlahan masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat patung Batara Darak telah kembali di tempatnya. Di lantai pun tak terlihat bercak darah, seolah kejadian mengerikan beberapa saat lalu tak pernah terjadi. Sorot cahaya lentera yang dibawa oleh Datuk Kayat pun menyorot ke arah patung Batara Darak, dan tepat di depan patung itu terdapat setumpuk emas batangan yang berkilauan terkena cahaya lentera. Mata Atang Keling membelalak lebar. Tumpukan emas itu begitu nyata di hadapannya. Jumlah emas itu sangat banyak dan sudah pasti dapat mengentaskannya dari jurang kemiskinan. "Apakah emas itu untuk saya, Datuk?" tanya Atang Keling. "Ya, emas itu untukmu, Atang," jawab Datuk Kayat singkat. Atang Keling langsung berjalan menuju tumpukan emas di hadapannya. Tangannya langsung mengambil 2 batang emas dan menciuminya. "Aku kaya. Aku kaya sekarang," serunya penuh kebahagiaan. Datuk Kayat menatapnya dengan senyuman kecil. "Atang, tapi ada satu hal penting yang harus kau ketahui. Engkau harus menggunakan emas itu untuk modal usaha, dan nanti setiap tahunnya kau juga harus mempersembahkan 3 kepala manusia untuk Batara Darak," ucap Datuk Kayat mengingatkan. Sontak ucapan Datuk Kayat itu membuat Atang terkejut. "Apa? 3 kepala manusia? Bagaimana saya bisa mendapatkannya, wahai Datuk?" "Aku tidak peduli bagaimana caramu mendapatkannya. Kau bisa menumbalkan pegawaimu nanti atau siapapun itu. Yang jelas, setiap tahun di purnama terakhir, kamu harus mendapatkan 3 buah kepala untuk Batara Darak. Kalau tidak, nyawamu dan seluruh kekayaanmu akan jadi bayarannya. Camkan itu," sahut Datuk Kayat tegas. Baik, baik, Datuk. Tapi apakah saya sendiri yang harus memenggal kepala itu?" Datuk Kayat tak lekas menjawab. Dia menatap wajah Atang dengan tatapan tegas. Baik. Agar pekerjaanmu mudah, aku akan mengirimkan seorang pengayau. Ketika waktu penumbalan itu tiba, si pengayau itulah yang akan menebas leher orang yang telah engkau jadikan tumbal. Tinggal nanti kita sepakati pertemuannya, dan sang pengayau yang akan menyelesaikan semuanya. Apakah paham, Atang? Ucap Datuk Kayat tegas. Paham, Datuk, sahut Atang Keling mantap. Sementara itu di desa Watu Gagak, langit terlihat cerah, secerah wajah para warga yang kini telah merasa aman dan mulai beraktivitas seperti biasa. Setelah dikalahkannya Kebupati, para warga bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Bayu dan Bondet masih berada di desa Watu Gagak. Kondisi Bondet juga telah membaik setelah sebelumnya terluka akibat pertarungannya melawan Nandar. Begitu Bayu, Bondet, dan beberapa warga tampak berbincang di rumah Palura. Mereka semua tampak bahagia sesekali. Tawa keras terdengar di sela-sela perbincangan mereka. Tak lama berselang, dari dalam rumah keluarlah Ningrum membawakan nampan yang berisi beberapa gelas kopi. Ningrum langsung menghidangkan kopi-kopi itu ke hadapan para warga yang berkumpul. Jika sebelumnya Ningrum selalu murung dan depresi, kini wajah gadis itu mulai terhias senyum yang teramat manis. "Silakan dinikmati kopinya, bapak-bapak," ucap Ningrum dengan suara lembut. "Nah, gitu loh, Dok.
Kalau kamu senyum, kamu itu kelihatan cantik, sahut Pak Lurah. Ningrum menunduk malu kala mendengar ucapan dari Pak Lurah. Sedangkan Bayu dan Bondet saling beradu pandang sebentar. Mereka berdua lega melihat senyuman Ningrum telah kembali dan aura gelap di wajahnya kini menghilang. Gadis itu pun melempar senyum, kemudian berlalu dan kembali masuk ke dalam rumahnya dengan masih menampakkan wajah yang merona kemerahan. Syukurlah, senyuman Ningrum telah kembali. Aku sangat prihatin melihat gadis itu. Di usianya yang masih sangat muda, dia harus mengalami peristiwa yang sangat mengguncang jiwanya. Tukas Pak Lurah lirik. Ya Pak, syukur semuanya telah kembali normal. Tapi ada satu Pak, ada satu yang belum kembali. Balas Bondet. Pak Lurah mengerjitkan dahi bertanda tak paham dengan ucapan Bondet. Apa itu ya Mas? Tanyanya penasaran. Walah Pak, masa sampean pikun, ya belum balik lah duitnya Bondet 1 juta Pak. Masa sampean lupa selah Bayu ketus. Walah, ya aku inget le. Ya, untung kalian ingatkan. Jadi begini, saya akan membalikan uang kalian penuh. Dan sebagai ucapan terima kasih untuk kalian berdua, saya akan memberikan untuk kalian berdua tiket pesawat ke Kalimantan. Kebetulan kenalan saya di sana itu sedang butuh pekerja. Dan gajinya itu lumayan. Kerjanya di kebun sawit. Apa kalian mau? Ucap Pak Lurah menawari Bayu dan Bondet. Bayu dan Bondet terdiam ketika mendengar tawaran dari Pak Lurah. Keduanya tampak serius memikirkan tawaran tersebut. Iya baik, kue gelem ora yang Kalimantan. Soalnya kalau begini-gini aja hidup kita nggak akan berkembang toh baik. Waduh Det. Aduh gimana ya? Aku masih susah untuk bikin keputusan. Aku itu niatnya pengen ketemu sama guru dulu buat bahas masalah Sinandar dan Arcapada. Hatiku itu belum tenang ninggalin Pulau Jawa kalau masih belum 100% aman Det. Jawab Bayu ragu. Iya, aku juga paham Bay. Tapi sampai kapan kita kayak gini terus Bay? Kita itu juga butuh masa depan yang lebih baik toh. Ada atau tidaknya kita, kejahatan itu akan tetap ada Bay. Dan aku yakin pasti akan ada juga yang bisa mengatasinya. Bukan hanya kita berdua tok. Murid guru kan banyak, cuma belum pada muncul aja. Dah percaya sama aku deh Bay. Tegas Bondet mencoba meyakinkan Bayu. Bayu masih tampak ragu. Dia menimbang-nimbang keputusannya. Dia tidak mau salah mengambil langkah. Yowes, gini aja Det. Kamu berangkat duluan ke Kalimantan. Nah, biar aku selesaikan dulu urusanku di sini, termasuk bertemu dengan guru dan keluarga Sinta. Setelah semua urusan kelar, aku janji bakalan nyusul kamu ke Kalimantan. Piye, setuju ora? Ujar Bayu mengungkapkan pendapatnya. Waduh, berarti kita berdua bisa dong Bay. Ya mau gimana lagi Det. Memang kita harus berani mengambil keputusan. Aku tuh janji, setelah nanti segala urusanku di tanah Jawa ini kelar, aku akan menyusulmu ke Kalimantan. Ucap Bayu tegas. Wes, aku setuju Bay. Aku berangkat duluan ke Kalimantan. Mudah-mudahan kamu tidak terlalu lama nyusulnya. Jawab Bondet. Bayu hanya mengangguk pelan mendengar ucapan dari Bondet. Gimana Mas? Jadinya gimana? Mau berangkat dah? Kalau memang mau, besok langsung saya urus keberangkatannya. Selapa Lurah. Laki-laki itu harus berani merantau Mas. Biar kita tahu luasnya dunia ini. Imbu Pak Lurah lagi. Iya Pak, sudah kami putuskan. Jadi saya akan berangkat duluan, sedangkan Bayu akan menyusul setelah urusannya kelar. Jawab Bondet. Nah, begitu. Yowes, besok saya akan urus semuanya. Sekalian nanti berangkatnya bareng sama yang lain. Iya Pak, terima kasih Pak. Sahut Bondet pelan. Pak Lurah tersenyum ramah kepada Bayu dan Bondet. Pria setengah tua itu terlihat sangat lega dan juga senang bisa memberikan pekerjaan kepada Bayu dan Bondet. 3 hari kemudian,
Semua proses yang berkaitan dengan keberangkatan Bondet ke tanah Kalimantan telah selesai diurus oleh Pak Lurah. Besok siang dijadwalkan Bondet akan terbang dari Jakarta menuju ke Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selepas Isya, Bayu dan Bondet saling berpamitan karena malam itu juga Bondet akan bertolak ke Jakarta dan kemudian terbang ke Kalimantan. Akhirnya, untuk sementara kita berdua harus berpisah. Baik, ucap Bondet. Yandet, mudah-mudahan kerjaanmu di sana lancar yo. Bondet menatap Bayu dengan tatapan sedih. Hatinya merasa berat harus berpisah dengan Bayu. Ya baik, mudah-mudahan kamu cepat nyusul ya. Jangan lupa sampaikan salamku untuk guru dan juga Sinta. Siap, Det, beres, sahut Bayu cepat. Lalu keduanya pun saling bersalaman dan berpelukan. Dua sahabat sedari kecil yang telah melalui suka dan duka bersama-sama kini harus berpisah. Cukup lama Bondet mendekap tubuh Bayu seraya menepuk dan mengusap-ngusap punggungnya seolah dia tak ingin melepaskan tubuh sahabat baiknya itu dari pelukannya. Bagi Bondet, Bayu bukan hanya seorang sahabat tapi sudah menjadi saudara kandung. Ya wes baik, aku berangkat dulu ya, ucap Bondet pelan, matanya berkaca-kaca. Sedangkan Bayu hanya menganggukkan kepala dan terlihat wajahnya menahan kesedihan. Bondet membalikan badan dan berjalan perlahan meninggalkan Bayu. Namun tiba-tiba saja, Det, tunggu dulu Det, seru Bayu cepat. Seketika Bondet kembali menoleh ke arah Bayu. Ada apa Bayu? Tanya Bondet penasaran. Bayu melangkah perlahan mendekati Bondet. Wajahnya mendadak serius seperti hendak mengucapkan sesuatu yang penting. Mungkin aku nggak bisa kasih uang buat saku kamu, Det. Tapi aku mau kasih ini, Det, untuk kenang-kenangan, ujar Bayu. Masih apa, Bay? Tanya Bondet penasaran. Tanpa peringatan, Bayu kemudian membalikkan badannya. Sekejap kemudian, brut, suara kentut keras menggelegar memenuhi udara. Bondet tersentak, matanya membelalak. Asuk, jancok, sialan, malah dikasih kentut. Dus, umpatnya sambil mundur selangkah, pura-pura jijik. Bayu langsung terbahak. Nah, itu kenang-kenangan dari Kundet. Soalnya kan sementara ini aku nggak bisa ngentutin kamu. Pak Lurah yang kebetulan melihat hal itu pun tak kuasa menahan tawa. Keakraban Bayu dan Bondet memang sudah kelewat batas. Hal-hal yang bagi orang lain dianggap jorok justru itu menjadi tanda eratnya persahabatan mereka. Akhirnya Bondet pun ikut tertawa. Masuk kowe, Cok, aku jadi nggak sedih nih. Bayu menyambung dengan tawa lepas. Kowe bakalan kangen sama kentut Kundet. Ya wes, hati-hati di jalan, jangan aneh-aneh di sana yo. Siapa ya? Ya wes, aku berangkat dulu. Pamit Bondet. Dengan diantar seorang warga naik sepeda motor, Bondet pun menuju ke terminal bus. Dari sana, perjalanannya ke Jakarta pun dimulai. Setelah sekitar 10 jam perjalanan, bus akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi itu, tepat pukul 6, Bondet pun sudah duduk di kursi tunggu. Ia menunggu keberangkatan bersama 6 orang lain yang juga akan bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan. Setelah beberapa saat, mereka pun naik ke dalam pesawat. Bondet duduk di sebelah seorang pemuda yang tampak ramah, sama-sama membawa harapan untuk mencari peruntungan di tanah seberang. Sampai asal dari mana, Mas? Pemuda itu memulai percakapan. Saya dari Magetan, Jawa Timur, Mas, jawab Bondet. Wah, sama-sama orang Jawa berarti. Perkenalkan, nama saya Prapto, aslinya dari Pati, ucap pemuda itu sambil menjulurkan tangan. Walah, perkenalkan juga, Mas, nama saya Aldi Bara Semesta, atau panggil saja Bara, Mas, jawab Bondet sambil menjabat tangannya. Loh, jenengmu itu apa loh, Mas? Kayak nama pejabat. Lah, nama doang kayak pejabat, Mas, tapi nasibnya belangsak. Gak apa-apa, Mas, mudah-mudahan dengan kerja di Kalimantan bisa merubah nasib kita, sahut Prapto bijak. Sebelumnya apa sampean sudah pernah ke Kalimantan, Mas? Oh, belum, Mas, ini pertama kalinya buat saya. Wah, kalau saya sudah hampir 10 tahun di Kalimantan, Mas. Cuma pindah-pindah tempat, dulu di Samarinda,
baru sekitar 3 bulan lalu pindah ke Seruyan Hulu, ikut bos sawit Atang Keling. Alhamdulillah 3 bulan ikut bos baru, saya kemarin lamaran mas. Mudah-mudahan tahun depan bisa nikah. Oh gitu ya mas, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai hari H. Jadi nama bos kita di sana Atang Keling ya mas. Dia orang nggak gimana? Baik nggak? Oh bos Atang orangnya. Baik mas. Kemarin pas saya izin lamaran malah dikasih cuti 2 minggu sama uang saku. Dia itu dermawan banget mas. Salah satu orang paling kaya di Seruyan Hulu. Ladang sawitnya luasnya bukan main. Makanya berani kasih gaji besar. Waduh, alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan kita bisa sukses sono ya mas. Ya mas, pokoknya nanti sampean ikut saya aja. Kalau ada apa-apa tanya saya. Sesama perantau, kita itu saudara. Ya itu mas. Ya mas, suwun ya mas. Penerbangan selama 90 menit pun berlalu, pesawat itu mendarat mulus di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah mengambil barang bawaan, Bondit dan rombongan pun keluar dari terminal. Di luar, dua pria sudah berdiri dengan kertas yang bertuliskan karyawan sawit Bos Atang. Melihat tulisan itu, Bondet dan yang lainnya pun langsung mendekat ke arah kedua pria itu. Kedua pria itu berperawakan sedang, tak terlalu tinggi dan berambut gondrong. Namun, salah satu dari pria itu tampak mencolok dengan rambut yang dicat pirang dan juga tato yang memenuhi lengannya. Perkenalkan, nama saya Titus dan teman saya ini Anju. Kami diperintahkan oleh Bos Atang Keling untuk menjemput kalian semua, ucap Titus si pria berambut pirang dan bertato itu. Oh ya mas, terima kasih, saut Prapto sopan. Ya sudah, silakan menuju ke mobil mas, balas Titus sembari mengarahkan tangannya ke arah sebuah mobil elf yang terparkir di depan. Bundit dan yang lain segera berjalan dan masuk ke dalam mobil, disusul kemudian oleh Titus dan Anju yang duduk di depan. Semuanya sudah naik kah? Tanya Titus seraya menengok ke arah Bondet dan para pekerja yang duduk di belakang. Aman mas, sahut beberapa orang bersamaan. Oh iya, kita nanti bakal menempuh perjalanan yang cukup jauh. Estimasinya sekitar hampir 6 jam. Jadi akan cukup melelahkan. Jalanan yang kita lalui juga membelah hutan yang gelap dan juga rimbun. Dan menurut kepercayaan kami, tidak boleh membawa ketan ataupun telur rebus ketika melakukan perjalanan malam. Kalau kalian sampai membawa makanan itu, mending dimakan sekarang atau dibuang saja mas, daripada nanti di jalan kenapa-napa, ucap Titus menjelaskan dengan nada ramah namun menyiratkan kengerian. Bundit dan yang lain mengangguk tanda mengerti. Beberapa orang yang merasa membawa telur rebus ataupun ketan terlihat membuka tas mereka dan memakannya. Ada juga yang membuangnya begitu saja. Tampaknya mereka tak mau bermain-main dengan mitos yang dipercaya di tanah Kalimantan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng. Wah, sesuai dengan janjinya ya, akan berpetualang ke tanah Kalimantan. Wow, makin seru aja dan pastinya keren banget ya. Bagaimana di awalnya aja seperti biasa ya, Mas Jaki itu selalu bisa menggambarkan kengerian ya, yang apa ya, kesadisan ya kalau menurut saya ya. Dan di sini bagaimana diawali dengan pembukaan perahu atau jukung, mungkin disebut jukung ya di sana ya, di Kalimantan, yang melintas di Sungai Barito, yang mana seorang ayah membawa anak lalu menumbalkannya kepada datuk, kepada apa namanya, junjungannya Datuk Kayat ya. Waduh. Dan nama anak itu adalah Anca, dan juga ya nama orang tuanya adalah Atang Keling, yang mana ternyata Atang Keling ini adalah sebuah bos, seorang bos di perkebunan sawit yang ada di desa Seruyan Hulu, yang mana itu semua dia bisa dapatkan setelah dimenumbalkan si Ancah anaknya itu. Waduh, jadi sesuai pesan dari Datuk Kayat, kamu harus menggunakan modal emas itu untuk modal usaha. Jadi ternyata di sini bagaimana dia membuka sebuah lahan perkebunan sawit yang mana Bondet bekerja di situ. Waduh, dan Bayu nggak ikut lagi nih ya. Bayu masih menyelesaikan dulu permasalahan yang ada di tanah Jawa, karena dia merasa harus melaporkan hal itu kepada gurunya tentang kejadian Andar itu, dan juga menceritakan tentang berbahayanya Arcapada. Dan juga mau ketemu sama Sinta nih. Wah, Sinta itu adalah pacar Bayu ya teman-teman ya.
makin seru aja dan makin bikin penasaran bagaimana kelanjutannya ya. Dan yang pastinya kalau menurut saya, bagaimana Atang Keling ini kan harus menumbalkan kepala ya, 3 kepala dalam setiap tahunnya, yang mana itu adalah kepala para pegawainya. Wah, ini bakalan seru karena mereka pasti akan berhadapan dengan sosok Bondet. Sementara Bondet yang pasti nanti Bayu akan nyusul dong pastinya lah ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih buat Mas Jaki Aisar yang sudah konsisten ya, terus konsisten di setiap minggunya menuliskan kisah tentang Bayu Gendang, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.